perusahaan menurun, bisa jadi jawabannya adalah mereka gagal mendefinisikan target market mereka, meleset. Contohnya, ketika suami saya masih di perusahaan sebelumnya ya, sekarang dia di Sinarmas, sebelumnya itu dia di Suntory. Suntory itu perusahaan yang holdingnya di Jepang, dia berbasisnya minuman, kalau di Indonesia ada banyak gitu ya. Dia mau bikin produk baru nih, realnya ya saya kasih tahu. Produk baru itu buat anak-anak ceritanya. Apa yang dia lakukan? Dia riset. Walaupun di tim brand gitu ya. Kan riset itu ada di R&D juga ngadain riset, di brand juga biasanya ngadain riset gitu. Apa kalau di brand? Lebih ke kalau saya jual Oki Jelly, kamu tahu Oki Jelly? Minuman itu? Dia mau bikin rasa baru waktu kemarin ya 2020-an pas Covid gitu. Rasanya itu bubble gum, permen karet. Bayangin mau bikin rasa baru permen karet ke anak-anak target marketnya. Suka nggak kira-kira? Namanya itu bubble gum sama satunya lagi cotton candy ya nama rasanya itu. Itu belum ada rasa minuman rasa itu gitu ya di beberapa merek. Bahkan Vita Jelly itu saingannya Oki Jelly juga belum buat itu gitu kan. Sekali lagi ya, ada orang, balik lagi, ada orang yang menasbihkan perusahaan ataupun individu menasbihkan dirinya jadi second brand. Second tuh maksudnya kedua, brand kedua gitu ya. Bukan second bekas. Contohnya apa? Contohnya Wings. Kemarin saya sempat singgung kan. Wings itu selalu niru produk yang lain. Boleh Bu? Boleh. Sah-sah aja. Makanya nanti ketika kita menemukan ide bisnis begitu ya, akan ada yang namanya analisa kompetitor. Kenapa? Sekali lagi, nothing original in 2022. Gak pernah ada yang original lagi di 2022. Itulah kenapa hal cerdas yang bisa teman-teman lakukan ketika mau masuk ke satu perusahaan, lihat second brand-nya siapa perusahaan di industri itu. Oke Bu, saya anak mesin Bu, nggak mungkin saya di FMCG. Siapa bilang gitu ya, atau saya nggak tertarik misalnya FMCG, kamu mau masuk ke industri manufaktur, boleh. Tapi harus dianalisa, second brand dari brand yang kamu masukin, perusahaan yang ingin kamu masuk itu siapa, kamu analisis di mananya. Ingat, presentasi atau wawancara kerja tanpa persiapan kayak gitu, tidak akan menjadikan kamu terlihat berbeda daripada kandidat yang lain. Pun sama, ketika kamu mau bikin bisnis, kamu cuma punya duit, kebanyakan orang kan gitu ya, itu yang terjadi di Desa Miliarder kemarin tuh, Mbak. Mereka cuma punya duit, banyak, pengen usaha, bingung, nggak tahu ilmunya. Akhirnya dibeliin mobil. Pernah dengar viralnya itu beli mobil banyak, terus kolapsnya juga bingung, akhirnya mobilnya dipakai apa, mereka akhirnya kehilangan mata pencarian gitu kan, karena emang basicnya petani. Nah, kalian tuh jangan gitu ya. Ketika nanti teman-teman punya uang gitu kan atau punya kesempatan, teman-teman harus tahu dulu ilmunya baru bisa menggunakan ilmu itu begitu. Kepada siapa barang dan jasa ini dapat dijual? Again, itu hal yang menurut saya sangat krusial karena suatu produk itu harus bertemu dengan orang yang pas. Kemarin saya cerita jam kan ya? Iya nggak sih di kelas ini? Iya, kalau nggak salah iya. Sama, produk juga gitu. Kenapa saya bilang, ada di kelas ini yang mau iPhone 13 Pro? Udah apa pengen ya Bu? Kalau dikasih pengen Bu. Pertanyaannya, mampu nggak untuk beli? Kan posisinya gini, ada yang mau tapi ada yang mampu tapi mau, ada yang mampu tapi nggak mau, ada yang nggak mau dan nggak mampu. Ada loh yang nggak mau, nggak lah saya lebih suka Android. Nah, hal yang lain lagi, ada fenomena baru yang terjadi ternyata di Indonesia dan itu pernah saya omongin sama teman-teman begitu ya, bukan kalian maksudnya di luar sama teman-teman saya, kok saya melihat ada banyak orang yang kayaknya kelihatan kaya gitu ya di media sosial, terus saya jarang lihat postingan orang makan nasi bungkus gitu ya, kayak kalau lihat IG atau lihat TikTok itu fancy semua gitu ya makanan orang-orang itu. Ternyata apa teman-teman, itu salah satu target marketing juga. Akhirnya baru dibahas di podcastnya Dedi kemarin, yang sama Prof. Renat Kasali. Coba tonton deh, bagus banget itu. Itu deep talk banget, menurut saya meaningful banget untuk teman-teman membuka cara pandang begitu ya.
Dan Prof. Renat Kasali itu salah satu profesor ekonomi, teman-teman, dan di UI ya, profesor UI. Dan dia menurut saya cukup cerdas gitu ya dalam mengamati hal yang terjadi. Dia bilang ada yang namanya flexing. Jadi kepada siapa barang dan atau jasa ini dijual, nyambung dengan materi ini gitu ya. Flexing adalah salah satu bentuk orang, eh, apa bahasanya ya, fake gitu mungkin ya. Literally fake it till you make itu benar ada. Jadi orang tuh banyak sekarang yang pura-pura terlihat kaya, bahkan dipinjemi oleh beberapa brand untuk akhirnya terlihat kaya, dan ketika dia menjalankan bisnis dia, orang trust sama bisnis dia. Makanya saya pernah bilang sama mahasiswa, to be honest ya, perempuan gitu kan, kamu tuh cantik saya bilang, tapi kamu buluk. Kenapa? Kamu gak dandan. Kamu kalau kerja gak bisa kayak gitu. Atau mau ngelamar kerja saya bilang, kamu minimal harus punya 1 atau 2 baju bermerek yang ya minimal Zara lah gitu ya. Second pun gak apa-apa, kamu beli lawakan gitu kan, tapi bermerek begitu. Buat apa Bu? Dia bilang, karena dia cukup dekat sama saya ya, jadi saya to the point aja ngomongnya. Kadang kita butuh loh branding diri di depan orang. Sekarang, kamu agen sales asuransi, mau nemuin saya punya valuasi bisnis 2M. Apa saya mau satu meja dengan kamu yang sekarang gitu ya, yang masih buluk gini? Oh tentu tidak, saya bilang gitu. Terus kemudian handphone saya iPhone misalnya 13 Pro. Makanya sekarang banyak ya, apa namanya, jasa sewa iPhone ya Dava ya, dan teman-teman mungkin kalau pernah dengar, itu ngapain? Itu sebenarnya mencoba mensejajarkan teman-teman, ketika kamu mau nawarin produk asuransi ke saya yang punya valuasi bisnisnya, saya udah riset nih, si Dava udah riset nih mau ketemu Bu Deti, pebisnis perempuan, entrepreneur muda begitu ya, valuasi bisnisnya udah sampai 2M. Masa iya pakai baju buluk, terus rambutnya nggak disisir, handphonenya juga ecek-ecek gitu ya. Fake it. Dava nge-fake kalau Dava itu adalah agent asuransi yang cukup berhasil dan banyak sekali nasabahnya di luar sana. Handphonenya udah 13 Pro. Bawa laptopnya MacBook Pro. Di depan saya, diliatin langsung. Set. Pertemuan pertama dia buka. Baik, ngobrol-ngobrol. Kira-kira saya trust gak? Tergantung Davanya sebenarnya ya. Tapi kemungkinannya lebih tinggi. Saya bisa ngasih, oke Dava proteksi saya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan nilai yang saya punya begitu ya. Dihitung-hitung kena di angka 10 juta. Mungkin nggak saya mau deal 10 juta dengan posisi Dava yang seperti itu? Sangat mungkin. Ini gambar saya nggak kelihatan ya, agak gelap soalnya di sini. Nah, jadi kadang barang atau jasa itu harus ketemu dengan sesuatu yang pas gitu. Bu, berarti itu nge-fake dong, kan bukan Dava yang asli. Nggak apa-apa. Itu kan kerja. Ketika Dava pulang masuk kosan, balik lagi jadi Dava yang apa adanya gitu ya, makan nasi padang 15.000, ya itu urusan yang lain gitu. Tapi ketika Dava kayak tadi gitu ya, menjalankan misi kerja kayak gitu, ya nggak apa-apa menurut saya, tapi boleh ada kalau teman-teman yang tidak setuju begitu ya, dan mau menyampaikan argumennya boleh. Karena faktanya banyak orang yang akhirnya kaya dengan cara seperti itu. Fenomena Sultan, Crazy Rich, kalau mau diteliti gitu ya, kalian bayangin gitu, kok iya ya di IG semua orang pada pamer sepatu 25 juta gitu, makan di tempat fancy dan lain-lain. Artinya kok banyak ya orang kaya sekarang gitu. Teman-teman, banyak ternyata yang disewa-sewain. Bahkan contoh nyata banget, fake it till you make it itu Syahrini. Dia akhirnya bertemu dengan sesuatu yang dia inginkan saat ini. Dulu tuh dia penyanyi kafe biasa loh, berpura-pura punya helikopter dan sewa jet pribadi. Sampai akhirnya dia beneran punya saat ini. Dan nikah sama orang yang punya itu. Bahkan saya baru tahu kemarin Prof. Renat itu bilang di podcastnya itu bahwa di Cina itu ada sekolah untuk orang kayak gitu. Sekolah untuk perempuan yang ingin menggait perempuan laki-laki yang kaya begitu ya. Lalu mensejajarkan kelas dengan laki-laki itu. Wow, luar biasa dong ya. Ada hal-hal kayak gitu. Berarti berbohong Bu, tunggu dulu konteksnya gimana begitu ya. Kalau konteksnya tadi kayak Dava misalnya, kan Dava nggak bilang ini punya saya ya, Bu saya punya laptop, punya MacBook, punya lain-lain, enggak kan.
kamu menunjukkan itu untuk membuat saya trust. Kalau bohong ya bilang begitu ya, ini punya saya, padahal bukan, itu bohong namanya. Terus kemudian teman-teman, ketika barang atau bahkan teman-teman sebagai komoditi pun begitu ya, sebagai barang yang akan dijual nanti ini dilepas oleh ITS ke perusahaan atau ke lembaga pemerintah misalnya BUMN. Teman-teman harus bisa apa ya istilahnya menganalisis dan menemukan tempat yang tepat, balik lagi tadi begitu ya. Lalu kemudian berapa harga dan nilai teman-teman. Nggak ada yang tahu selain diri kita sendiri gitu. Makanya kalau orang udah tahu dia bisa lompat-lompat perusahaan dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun sekali demi untuk karirnya bisa lebih naik dan gajinya lebih up gitu ya dibanding ketika pertama masuk. Karena kenaikan gaji di satu perusahaan tuh cenderung di bawah dari 30%. Tapi kalau kamu lompat perusahaan itu bisa di atas 30 sampai 40 bahkan ada yang naik setengahnya begitu. 50% itu udah luar biasa banget kalau bisa nyentuh 50%. Tadinya 5 juta misalnya jadi 10 juta dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun itu udah bagus gitu. Nah, terus kemudian teman-teman pertanyaan selanjutnya, Bu, poin pertama, kebutuhan pelanggan yang mana yang sebaiknya dipenuhi oleh bisnis ini? Gimana Bu caranya? Tadi Ibu bilang gak ada yang original di 2022. Terus cara menemukan apa yang dibutuhkan oleh orang gimana? Semuanya udah ada dong Bu berarti. Iya dong, kalian pasti mikir gitu. Dan faktanya memang semuanya udah ada, tapi ada banyak hal sebenarnya yang apa ya, masih bisa diciptakan atau masih bisa ditambahkan. Jadi tambahin added value, tambahin nilai, itu berubah. Contohnya, eee, semester kemarin ya, senior kakak kelas kalian, saya lupa, elektro atau informatika ya yang nanya. Pokoknya dia tuh lagi ikutan lomba, terus dia tanya, "Bu, kalau misalnya tadi Ibu bilang masalah FMCG, terus kemudian industri manufaktur gitu ya. Kalau misalnya yang kita jual itu teknologi, industri teknologi gitu ya, AI dan teman-temannya, itu sama nggak Bu konsep bisnisnya?" Dia bilang gitu. Terus saya takjub kan ya sama pertanyaannya, karena menurut saya itu deep banget gitu. "Kamu nanya ini tahu dari mana?" Saya bilang gitu kan. Ternyata dia lagi ikutan lomba di ITB, nama lombanya apa gitu. Terus kemudian ada mentornya yang nanya itu ke dia, akhirnya dia tanyain di kelas. Jawabannya beda teman-teman. Jadi, bagaimana kita melihat model bisnis, again industri ya, setiap industri itu punya kekhasan. Makanya teman-teman nanti coba saya kasih deh, jadi HRD bacot itu namanya HRD bacot ya, saya bukan bilang yang tidak-tidak, eee, itu dia ngeluarin hasil riset dari 11.000 responden teman-teman, dan bangganya saya ternyata ada anak matematika ITS yang terlibat di dalam pengolahan datanya. Di data itu dia, mengeluarkan bahwa analisis industri, terus kemudian jenis pekerjaan di tiap bidang itu beda banget kalau industrinya cross gitu. Makanya cross itu maksudnya ganti gitu ya. Dan cara industri itu juga berbeda, cara industri bekerja dan bermain itu berbeda, itu yang harus teman-teman ngehkan gitu ya. Saya nggak tahu ini loh dulu dan saya baru tahu kemarin begitu ya, setelah jadi dosen dan ya menyesal sebenarnya, aku baru tahu ini dari kemarin gitu, kenapa nggak dari dulu. Coba kalau tahu ini dari dulu mungkin akan jadi hal yang beda. Coba nih ya saya kirim dulu ke grup. Eh, namanya apa sih Dava? Teknonya pakai C ya? Techno ya? Oh iya bener. Nah ini. Ya, gimana nih teman-teman, ada 2 hal sebenarnya ya, yang berbeda. Nah ini dia, kalau ini bisa dilakukan ketika, teman-teman mulai bisnis atau ingin masuk ke satu industri yang memang industrinya muter gitu. Maksudnya muter gimana? Industrinya tuh ya tadi kayak FMCG, terus kemudian, apalagi ya, barang yang banyak dipakai lah.
Tapi kalau khusus teknologi mungkin ya, manufaktur juga berhubungan dengan teknologi kan ya sebenarnya. Itu cara kerjanya beda, nggak sama begitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman amati Apple gitu ya, teknologi gitu ya, cara mainnya dia cenderung creating the trend atau meng-create market. Orang dipaksa untuk masuk ke dalam model bisnisnya mereka. Contohnya, kamu kalau dari dulu kan Nokia pindah ke BlackBerry, kagok ya. Terus tombol yang bulat-bulat itu kan BlackBerry kanan kirinya bulat ya. Dipindah lagi ke touchscreen Android. Pindah lagi ke iPhone misalnya. Beda lagi jenis tombolnya. Pasar. Penciptaan pasar Apple ada yang namanya Apple Effect ya. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Steve Jobs atau yang berhubungan dengan proses terbentuknya Apple, katanya kalau orang udah pernah pakai Apple sekali di handphone, dia akan ketagihan untuk beli iWatch, ketagihan untuk beli laptopnya gitu ya. Karena uh, again creating, mereka meng-create sistem, meng-create lingkungan, environment. Orang yang pakai Apple tuh ya senyaman itu gitu, nggak pernah nge-lag, terus kemudian mereka menawarkan feel like new walaupun udah 5 tahun, itu yang mereka jual. Nah, teknologi tuh gitu. Makanya jawaban saya ke anak itu jelas beda pola industri, dan dia ketawa. Kayaknya sih curiga saya ya waktu itu tuh dia kayak nguji saya mungkin ya. Jadi dia nanya tuh mungkin dia udah tahu jawabannya, cuman dia pengen tahu perspektif yang beda begitu, atau barangkali saya punya jawaban yang beda begitu. Jadi sampai mana tadi? Ya, kalau industrinya yang berhubungan dengan teknologi, entah itu di otomotif gitu ya, atau teknologi di handphone atau di laptop, itu pasti mereka yang menciptakan sendiri. Terus kemudian orang dipaksa untuk belajar teknologi itu masuk ke dalam sistem kerjanya mereka. Tapi Bu, kalau saya amati, sekarang kok Apple itu ngikutin Samsung juga. Ya, tiap tahun muncul. Baru saya tahu ada 11 Pro, tiba-tiba udah 12. Bersin sebentar udah 13 Pro aja nih keluar gitu ya. Kan sama kayak Samsung. Samsung udah S berapa sekarang yang paling tinggi? S20 ya? S berapa? Kurang hafal saya kalau sama Samsung. Ya, mereka punya analisa kompetitor, teman-teman. Sense itu juga yang harus teman-teman bisa dapat begitu ya. Kalau teman-teman berniat jadi profesional di swasta. Siapa bilang PNS gajinya gede? Siapa bilang juga perusahaan gajinya kecil gitu kan. Semua itu equal aja kalau kamu bisa bekerja dan membandingkan tempat yang pas untuk kamu begitu. Jadi profesional di swasta itu juga bisa gajinya gede begitu. Asal kamu punya banyak catatan portofolio di sana. Kemarin banget ada yang tanya ke saya, anak 2019. Bu, saya di jurusan X, kata dia, laki-laki ya. Terus saya pengen nanti saya kerja di bidang Y, bukan di bidang X, yang sesuai dengan jurusan dia maksud dia. Bisa nggak ya Bu? Jawaban saya apa? Bisa. Kan saya udah pernah bilang di video di kelas ini ya minggu kemarin. Kita udah bisa bekerja di banyak sektor. Asal kamu bisa menuju ke portofolio itu gitu yang tempat kamu pengen gitu. Kamu bikin aja portofolio dari mulai sekarang nih 1 tahun. Kalau kamu pengen digital marketing susah banget. Buatlah portofolio yang berhubungan dengan digital marketing. Jadilah content creator misalnya. Walaupun di startup yang masih kecil gitu. Setidaknya ada foto yang bisa dibaca nanti. Dan lompatan kamu akan di situ gitu. Jadi zaman sekarang itu orang tuh lebih concern ke portofolio, bukan lagi jurusannya. Gak penting kamu teknik mesin ITS, IPK kamu 3,8. Kalau disuruh kerja aja kamu masih hitung-hitungan, kalau disuruh bikin VLOOKUP aja kamu bingung apa itu. Gitu ya. Jenis Excel apa, Excel aja kamu gagap misalnya. Gitu teman-teman ya. Kalau untuk umum gitu ya, umum dalam artian siapapun ketika mau mencari atau membuat produk, poin pertama memang benar, observing trends, mengobservasi tren, kira-kira yang lagi laku itu apa. Oh, sekarang karena COVID, semua orang bergerak ke arah sehat-sehat begitu ya, ke kesehatan, lalu kemudian banyak orang tiba-tiba jadi vegan, dan kemudian meninggalkan soda.
Itu yang terjadi pada Coca-Cola. Akhirnya Coca-Cola membuat Ades, air minum, lalu kemudian dia bikin Valpi Orange. Karena dia tahu, dia paham sama pasar. Pasar udah nggak gerak ke minuman soda karena udah brainwash-nya kenceng banget kalau soda itu tidak sehat. Padahal yang bikin gak sehat tuh bukan sodanya ya teman-teman. Apa coba? Gulanya. Tinggi banget gulanya itu satu. Coba kamu buka ntar ke Indomaret deh. Pertanyaan saya, emang semua minuman di Indomaret itu atau di Alfamart atau swalayan yang lain tidak mengandung gula yang tinggi gitu? Kan mengandung. Kenapa yang dihajarnya Coca-Cola gitu ya, minuman bersoda? Nah, tanda tanya. Jadi karena kayak gitu, oh saya mau bikin kosmetik organik Bu dari daun kelor misalnya. Masker daun kelor nih buat bisnis ini misal. Atau karena itu saya mau bikin, ada anak semester kemarin mau mengcombine jamu sama minuman kekinian, pakai matcha gitu ya, terus jamunya itu dikasih estetik gitulah ya, bisa dibawa. Maksudnya jadi kayak kopi lah, tapi jamu gitu kan. Mereka pengen mereduksi ketakutan orang-orang kalau minum jamu tuh apa sih gitu. Pahit, tradisional. Nah, itu yang coba pengen mereka kemas. Menarik ya idenya. Sederhana cuman ganti tahu apa sinom ya kalau di Jawa Timur itu kunyit sama asam Jawa sama gula begitu ya. Nah, terus mereka dipadu-padankan sama beberapa apa namanya? eh, jenis gitu ya. Bahan makanan yang lucu-lucu gitu. Sinom featuring Oreo atau bubble gum kan orang jadi nggak kebayang lagi minum sinom gitu loh maksud saya. Jadi kebayangnya tuh ya minum itu kayak kopi gitu kan. Gitu. Solving a problem yang kedua. Masalah apa yang lagi coba teman-teman hadapi? Karena tadi walaupun nggak pernah ada yang original, tapi akan ada selalu barang yang bisa ditambahkan value-nya. Kecuali yang agak susah memang main di teknologi. Karena hulu hilirnya agak ribet gitu ya. Ketika kamu menciptakan satu produk, eh, apa ya, memperbanyaknya lumayan gitu. Kayak kamu bikin misalnya helm pendeteksi apa kanker atau helm pendeteksi diabetes. Tuh, mungkin satu kali bikin helmnya berapa juta gitu ya, riset di lab dan lain-lain. Habis itu kemana? Berakhir di situ biasanya karena hulu hilir Indonesia masih jelek, lebih bagus Thailand sebenarnya. Mereka langsung atau Cina gitu ya, kontrak perusahaan masuk ke dalam semacam RPJMN-nya mereka gitu ya, langsung dibuatin, pasarin. Bahkan Cina dengan kerennya begitu ya, mereka punya yang namanya kebijakan proteksionisme. Satu kebijakan yang sangat memproteksi kebutuhan atau barang dalam negerinya mereka, sehingga mereka mengkip pasar dalam negerinya untuk pakai barang-barang mereka. Luar biasa keren menurut saya ya, dan patut dicontoh sebenarnya. Kalau kita enggak ya, Dava ya, kita keren kalau pakai Nike gitu ya, padahal Nike-nya pabriknya di sana nah, di Cirebon di wilayah Pantura gitu ya. Atau beli barang-barang mewah begitu ya, yang lagi familiar sekarang di banyak media sosial gitu kan. Orang bangga dengan itu gitu, tapi jarang ada yang bangga dengan produk lokal. Bahkan jarang ada yang tahu. Kalian tahu jam jam kayu apa namanya? Matoa ya kalau saya nggak salah. Pernah ada yang beli? Itu jutaan kan katanya. Saya sih belum pernah beli, cuma tahu doang. Itu siapa yang bikin? Orang Indonesia. Atau banyak beberapa brand Jeko misalnya yang bikin orang Indonesia gitu ya, perusahaan Indonesia. Hoka Hoka Bento. Namanya aja Hoka Hoka Bento, pasti kita nyangkanya orang Jepang ya atau brand dari Jepang. Ternyata enggak. Hal lewat luar gitu ya. Kayak roti yang apa? Terus apa? Gimana sih bilangnya? Terus the Jers. Roti tahu? Pernah dengar? Tulisannya kayak Perancis-Perancis gitu. Tapi ternyata itu again orang Indonesia yang buat gitu. Katanya ya. Finding gaps in the marketplace karena di setiap market itu pasti punya gap. Jadi ada masalah, yang paling penting dan mudah menganalisa itu masalah lalu dilihat gapnya gitu. Bu, tadi ya di kelas yang tadi siang ada yang tanya, Bu lebih baik mana Bu mencari apa yang lagi tren saat ini terus kita masuk di pasar itu begitu ya,
Atau kita bikin pasar kayak yang tadi Ibu bilang, contohnya kayak Apple tadi gitu. Ya, teman-teman ada 2 jenis pasar itu. Yang pertama nggak ada di sini ya kayaknya, red market, yang kedua blue market kalau teman-teman tahu gitu. Banyak orang nyemplungnya di red market, koreksi kalau saya salah ya, di barang yang, eee, gampang ya, banyak orang bermain begitu, daripada di blue market. Blue market tuh kayak tadi, kayak Apple gitu ya, yang creating the trends. Kenapa? Karena lebih gampang. Orang lagi viral es kepal Milo, semua Dava sampai jualan tuh di depan rumah es kepal Milo gitu, kan gampang ya, karena lagi tren, orang suka. Sekarang apa? Kopi. Kopi dan saya amati mulai bergeser ke teh. Teh-teh herbal yang dibuat kekinian sekarang lagi mulai banyak. Boleh pilih itu, boleh. Asal, sekali lagi, kamu tambahkan value jualan kamu ke situ gitu. Apa contohnya? Contohnya, maksudnya gimana Bu, tambahin value? Misal, kalau saya mau beli janji jiwa atau kopi kenangan deh. Kenapa saya harus beli kopi kenangan? Padahal ada janji jiwa. Oh, kalau beli kopi kenangan, ternyata beli 10 kali atau beli 5 kali saya dapat free 1 tiket atau free 2 bungkus. Atau saya bisa jadi member misalnya. Itu salah satu trik marketing juga gitu. Nanti ya kita bahas marketing di partnya marketing. Karena ada banyak banget sebenarnya jebakan Batman yang dilakukan oleh perusahaan buat narik kita sebagai calon konsumen yang sebenarnya dapat efek domino dari si penjualan suatu barang. Contohnya kayak ini loh, poin-poin-poin kamu tahu di beberapa bank, ayo transaksi, kumpulkan poin Anda gitu ya. Nah itu sebenarnya jebakan, salah satu jebakan juga begitu ya. Biar apa? Biar tingkat transaksi kita lebih banyak gitu. Banknya lebih untung gitu. Padahal dia dengan modal mengeluarkan hadiah 1 mobil misalnya yang harganya nggak sebanding dengan banyaknya transaksi. Bank itu teman-teman, diem aja mereka dapat untung loh, dari potongan per bulan kalian 10.000, 12.000 itu yang sebulan. Saya tahu dari teman saya yang anak perbankan. Oh, FYI saya mau kasih tahu, kerjaan yang di industri perbankan, di industri keuangan, itu punya benefit kalau saya bilang ya, mungkin salary kalau teman-teman ada yang pakai istilah salary, itu lebih kecil untuk nilai jabatan yang sama dibanding di perusahaan yang lain gitu ya, misalnya oil and gas, FMCG, atau di perusahaan manufaktur. Sektor keuangan tuh biasanya relatif lebih kecil. Levelnya sama tapi ya kalau dibandingin. Nah, balik lagi ke sini, ngomongin peluang. Teringat jadi pertanyaan anak tadi gitu ya, dia pengen kerja di tempat X, dia tahu dia mau kerja di situ karena dia suka dengan itu, digital marketing gitu ya, tapi dia bukan dari jurusan itu, terus kemudian saya suruh dia buat portofolio yang mengarah ke sana, begitu. Sambil saya bilang, tidak pernah ada teman-teman ya, mau bikin bisnis pun sama konsepnya sebenarnya. Opportunity itu apa sih? Kesempatan kan ya? Itu bertemunya waktu, durasi ini ya kalau paling bawah, atraktif, sama yang paling sebelah sini adalah unhor in a product service or business that creates or adds value gitu ya, ada adding value. Waktunya harus pas, kesiapan. Jadi kalau kalau tiba-tiba Dava ngobrol sama saya di Starbucks, terus tiba-tiba kok kayaknya cocok ya sama saya sama anak ini. Pas saya coba, "Dav, lo magang deh tempat gue 3 bulan dulu deh." Coba magang aja, magang bukan kerja ya, magang misalnya gitu. Ternyata Dava ini udah ngerti Excel, VLOOKUP, udah paham caranya nge-copy data gitu ya, atau ngerapihin data, bahkan sampai tahap analisis data. Kenapa nggak saya hire aja? Waktu bertemu dengan kesempatan. Dan kebanyakan orang tidak mempersiapkan untuk bertemunya waktu itu gitu. Waktu dan kesempatan dan kesiapan. Jadi kamu
kalian kebanyakan kalau belajar itu merasa takut tidak terpakai ya? Ada nggak sih mahasiswa? Banyak kayak gitu ya, ngapain gue belajar ini ntar nggak kepake. Hey, kamu tuh lagi nabung gitu tuh, nabung kebaikan gitu lah. Nabung untuk dirimu sendiri sebenarnya. Once kamu kenal sama orang, kamu udah tahu dia mau ngomongin Excel, dia mau ngomongin apa lagi. Kalau di dalam dunia analisis itu, eh, data analisis ya. Ya data analisis misalnya big data, kamu udah ngerti gitu. Walaupun ngertinya nggak sampai deep banget gitu. Kamu tinggal jujur. Ada cara trik yang mudah teman-teman untuk bilang kalau kamu belum paham. Jangan langsung to the point, saya belum paham Pak. No, itu salah. Tapi bilang, misalnya wawancara bahasa Inggris atau misalnya kamu ditanyain big data atau apapun begitu ya, yang kamu belum mengerti banget misalnya apa faktanya begitu, kamu bilang aja, saya mengerti, saya tahu begitu ya tentang big data begitu ya. Tapi izinkan saya mendalami itu selama kurang lebih mungkin 3 bulan ke depan saya akan ambil course tentang big data dan saya bisa pastikan ke Bapak dalam kurun waktu itu sambil saya nunggu sidang begitu ya, nunggu sidang akhir, saya bisa lebih mengerti dan apa namanya langsung dapat sertifikasi misalnya atau sertifikat belajar itu. Itu sebenarnya bahasa halus kamu belum bisa sekarang gitu loh. Kayak bahasa Inggris, kalau kamu misalnya wawancara bahasa Inggris, terus kamu bingung, saking deg-degannya akhirnya gugup gitu ya ngomongnya jadi ngelantur atau ngeblank gitu. Kamu bilang aja, mungkin sekarang kamu belum bisa bahasa Inggris yang lancar begitu. Tapi kamu akan belajar, janjiin kalau kamu mau belajar dan kamu akan bisa. Orang akan lebih suka dibanding Dava langsung bilang, aduh Bu jangan pakai bahasa Inggris saya kayak gitu ya. Dibanding kayak gitu, orang nggak respect kalau langsung, kalau Dava langsung to the point, nggak bisa. Ya lo coba dulu, pasti yang ada sewot dan ngomongnya akan kayak gitu. Ya coba dulu lah ngomong gitu kan. Gitu. Tapi kalau kamu berusaha untuk meladeni pertanyaan dia 1, 2, 3 dengan bahasa Inggris, lalu kemudian di tengah begitu ya kamu dengan sopan izin untuk bilingual gitu ya, pakai bahasa Indonesia juga karena kamu masih sedang belajar. Ini saya sedang les TOEFL Bu atau les IELTS misalnya, take course di 2 tempat begitu kan, dan saya berjanji saya akan memperbaiki bahasa Inggris saya. Orang akan lebih suka dengan hal-hal yang kayak gitu. Kecerdasan kayak gitu tuh enggak, apa ya istilahnya, enggak dimiliki sama semua orang begitu. Nah ini dia. Ini sebenarnya well banget ya, luas banget kalau kita ngomongin observing trends. Bagaimana cara menganalisis tren begitu ya. Dari mulai kekuatan ekonomi, sosial, teknologi, politik, dan perubahan regulasi. Kalau kamu masuk perusahaan dan perusahaannya itu punya branch di banyak negara, ini penting. Contohnya apa? Unilever tadi ya. Makanya kemarin pas COVID, kenapa Unilever Indonesia bisa stabil gitu ya, sempat turun dikit. Tapi kalau kamu lihat Unilever di India, hancurnya turun banget gitu ya. Kalau saya nggak salah Unilever India yang babak belur. Kok bisa? Kekuatan sosial, regulasi pemerintah. Poin nomor terakhir, politik dan regulasi gitu ya. Kekuatan ekonomi masyarakatnya juga itu berpengaruh. Makanya kemarin saya sempat bilang ya, ada nama perusahaan banyak bahkan salah satunya Nielsen yang saya tahu karena suami saya suka beli data di dia, di Nielsen ini. Bukan suami saya sih, maksudnya perusahaan suami saya. Yang nggak tanggung-tanggung kata dia selama 1 tahun itu 12 M buat beli data doang. Sampai saya wow, data doang segitu gitu ya. Gimana kalau orang yang kerja di situ gitu kan. Artinya sepenting itu data, teman-teman. Tren. Makanya nanti teman-teman ya, 2 minggu lagi kita akan present ide bisnis. Saya minta basic untuk teman-teman bisa menemukan ide itu dari data. Kira-kira kalau kamu mau bikin jamu, ada nggak sih data yang mengarah ke situ? Kalau eh, banyak orang yang akhirnya awareness terhadap kesehatan, terus kemudian jadi lebih suka minum jamu gara-gara COVID misalnya. Karena penting. Bahkan guyonan anak ITB itu apa coba? Mereka itu cuma percaya sama 2 hal. Tuhan dan data katanya gitu ya. Tidak pada wanita katanya. Candaannya gitu. Jadi data itu jadi hal yang cukup urgent buat mereka gitu. Apalagi teman-teman buat mahasiswa. Ini bisa dianalisis, bisa juga teman-teman ngambil dari Google. Misalnya gitu. Banyak.
Google Analytics tuh banyak dia kalau teman-teman bisa main. Kapan hari waktu saya di Satgas Nasional juga kami malah justru sering ngambil datanya tuh dari Google Mobility Index gitu ya, pola pergerakan masyarakat kan kebaca ya dari handphone. Ini saya lagi di rumah, Dava lagi di mall misalnya sambil kuliah gitu kan. Itu kelihatan nanti dia bisa algoritmanya kebaca terus nanti dia bisa kayak menyimpulkan gitu. Oh, ternyata di tanggal segini sampai tanggal segini orang sering sih misalnya dibanding di mall. Ya waktu zamannya siapa kemarin varian COVID yang Delta, zamannya Delta tuh analisisnya lebih banyak yang itu. Terus di farmasi, ini ada yang bocor ya kayaknya ya. Tren menciptakan peluang bagi entrepreneur untuk mencapainya. Ya, sangat penting untuk menyadari perubahan pada area tersebut. Nah, masih di mode yang sama, sebenarnya mirip sama yang sebelumnya ya, observing the trends. Bagaimana teman-teman melihat tren itu jadi sebuah peluang. Makanya jawaban saya ke anak tadi tidak ada yang lebih penting, yang ada lebih cocok. Kamu lebih cocok untuk berbisnis pada tren, menganalisa tren lalu kemudian kamu masuk ke dalam situ, atau lebih suka meng-creating sesuatu. Cocoknya di mana? Itu kamu yang tahu. Firmnya gimana? Kamu yang tahu gitu. Sama kayak pertanyaan maba kemarin. Bu, saya harus yang suka bisa banyak hal tapi sedikit-sedikit atau lebih baik saya fokus sama satu hal? Jawaban saya tidak ada yang lebih baik, tapi adanya tuh yang lebih cocok gitu ya. Kamu tipe orang yang generalis atau spesialis. Tidak masalah kalau jadi generalis. Saya juga generalis gitu ya. Tapi suka explore banyak hal tapi tidak dalam gitu ya, tidak fokus di satu hal yang terus kemudian jadi dalam gitu. Dan nggak apa-apa, itu pilihan teman-teman gitu. Ini sama ya sama yang sebelumnya. Iya, kayak butuh. Lalu kemudian solving a problem. Terkadang mengidentifikasi peluang hanya sekedar menemukan suatu masalah dan menemukan cara untuk mengatasinya. Contohnya apa teman-teman? Ketika banyak orang hijrah kemarin ya, di beberapa tahun ke belakang, orang banyak terinfluence oleh kehalalan. Ya enggak? Brian, siapa lagi? Dava. Sehingga apa? Semua orang tadinya nggak aware kalau kosmetik itu harus halal, jadi sekarang aware. Nih yang cewek-cewek. Sampai pensil alis aja dilihat halal atau enggak gitu ya. Terus yang lebih lucu lagi, sampai ada kulkas halal gitu ya. Emang gimana itu konsepnya? Kulkasnya ada babinya gitu ya. Saya sampai ketawa kok bisa ada orang beli sesuatu karena ada halalnya gitu. Saking tadi ya, ada tren yang dibaca sama market sama si perusahaan gitu ya. Marketnya ada nih. Krim, moisturizer atau lipstick begitu ya. Ya kecantikan lah, orang nggak sadar loh. Zaman dulu ibunya Dava misalnya cuma pakai Kelly doang, tuh Kelly yang botolnya merah. Nggak ada loh ditanyain, ini halal gak ya? Enggak ya, pakai-pakai aja. Kenapa? Karena kalau udah beredar, ya pasti bisa dipakai. Halal, orang tuh mikirnya gitu. Kalau sekarang enggak, orang makin kritis gitu. Ini lipstick gue halal gak ya? Gitu. Nah, itu tuh apa? Fakta bahwa brand, marketing, perusahaan itu gampang banget untuk nge-brainwash otak manusia. Dan kerja teman-teman tuh kayak gitu nanti kalau di perusahaan. Sampai orang terbius pakai sampo halal begitu ya. Kenapa halal? Kenapa sampo hijab, sorry. Bedanya apa sama sampo yang non hijab? Ada minnya, Bu. Bisa lebih dingin kan pakai kerudung panas tuh ya. Lah, Clear dari dulu pakai min, nggak bilang kalau Clear itu sampo hijab ya. Ya enggak. Itu cuma labeling, teman-teman. Nah, brand itu ngomongin itu, target konsumen bagus, di brandingnya nggak bagus, ya nggak bagus juga. Itu jadi salah satu kesatuan sebenarnya ya, tapi yang vital. Makanya kalau di
beberapa perusahaan ya untuk level marketing, brand, terus kemudian kalau sales enggak ya, karena marketing sama sales itu beda teman-teman konsepnya. Penanaman, apa ya, penanaman bahwa satu merek lebih bagus dari merek yang lain, itu kerjaannya si brand. Contohnya Dava. Pernah nggak kalian atau Dava dan teman-teman analisis, kemarin saya pernah bilang juga ya, 10 mobil tertinggi itu buatan Jepang. Selain mereka berhasil menganalisis konsumen, ada brand wash yang dia masukkan. Apa? Kalau beli Toyota, gampang dijualnya, ya nggak? Padahal udah dibeli yang nggak dijual juga. Ya, siapa? Grace, mobil papa kamu Toyota misalnya, udah 6 tahun tuh masih ada di garasi ya Grace. Nggak dijual, tapi waktu beli, motif papa kamu, kalau dijual biar gampang. Lalu kemudian suku cadangnya banyak, murah. Ntar dulu suku cadang yang di mana ya Grace ya? Kalau kamu apa namanya ganti olinya di Kelapa Gading, Toyota Kelapa Gading, mah ya sama aja ya, mahal-mahal juga gitu loh. Tapi kok bisa ada orang punya persepsi Toyota lebih baik daripada mobil yang lain? Atau Honda misalnya. Terus sampai sekarang orang baru kenal Mazda. Oh ternyata Mazda nyaman ya. Gara-gara layangan putus kan ya. Mazda jadi viral, harganya naik. Beneran loh gara-gara layangan putus, harga tuh mobil jadi naik sekarang. Karena tuh biasa saya pengen gitu ya. Saya pengen Mazda, terus wah gara-gara film itu sekarang harganya tinggi, lagi tinggi-tingginya gitu di pasaran. Nah, itu teman-teman. Jadi dan posisi brand atau posisi produk itu akan gagal kalau tidak di creating value-nya lalu kemudian di-approve oleh regulasi juga begitu ya. Lalu kemudian di brainwash lewat iklan-iklan. Orang gak akan bilang Raffi Ahmad Sultan ya kalau nggak ada kegiatan, saya sebut merek. Kalau ya kalau nggak ada infotainment atau apapun yang ngeset atau ngeliatin Jaguar atau Lambonya dia begitu ya, yang entah punya dia atau bukan kan. Emang kamu pernah lihat STNK-nya? Akhirnya dia makin kaya, tawaran-tawaran kerja dia makin banyak yang ada gitu. Itulah fenomena yang beneran terjadi saat ini teman-teman. Terus kemudian apalagi bentuk penemuan peluang. Mungkin akhirnya jadi banyak orang gila ya. Yang kemarin lagi banyak diomongin juga dia bikin konten apa? Handphone dipukul-pukul, dipecahin. Siapa sih namanya ya? Itulah. Terus kemudian ada dia beli jam Rolex gitu kan, dipecahin juga. Kalau orang-orang yang kayak gitu yang akhirnya pengen viral sesaat, habis itu pengen dapat efek domino yang besar, tapi sebenarnya hal yang dia lakukan tuh jadi tidak menarik perhatian orang begitu. Nah, termasuk diri kamu sendiri ketika mau mengidentifikasi peluang. Ada banyak orang yang cerdas ternyata, kemarin saya sudah sempat singgung ya, untuk satu wawancara atau bahkan untuk satu ngobrol sama orang, dia berhasil mengidentifikasi orang itu cuma dalam waktu 10 menit pertama. Oh, dia gini, oh, gue harus kayak gini nih gitu. Bukan fake, tapi berusaha menyeimbangkan dengan lawan bicara. Itu kan bentuk kecerdasan ya, saya pikir. Bukan jadi, oh Dava fake dong ngobrolnya. Enggak. Ya Dava berusaha mencocokkan diri, berusaha mensejajarkan dengan orang yang di depannya. Karena penting banget ternyata dalam anak komunikasi, 4 tahun tuh belajar gituan. Ilmu komunikasi gitu ya. Jadi pinter aja itu nggak cukup. Teman-teman pinter punya foto gitu ya, lumayan lah fotonya. Tapi kamu gagal komunikasi, ya udah gitu. Nilai kamu nggak akan tinggi sama kayak Toyota tadi. Ingat-ingat, kenapa Toyota bisa tertanam sebegitu hebatnya di kepala orang-orang begitu ya. Kalau mau dijual lebih gampang. Itu keberhasilan brand Toyota dan kemudian jajarannya begitu ya, yang berhasil membrainwash otak orang kalau mau beli mobil langsung keingetnya Toyota, kalau enggak Honda, 2 merek itu. Sama kayak minuman Aqua. Orang kan minum bilang air mineral juga enggak air mineral ya, Aqua ya. Saya juga masih suka latah, Bu beli Aqua, padahal mereknya bukan Aqua gitu. Nah, ini hasil kerja panjang sebenarnya dan perusahaan gitu ya, dan teman-teman bisa meniru itu. Ingat, teman-teman itu juga komoditi tadi yang bisa dijual.
bisa punya brand. Dava itu brand-nya itu ya Dava brand gitu, yang bisa di-show-kan ke orang lain. Ini salah satunya teman-teman kalau ngomongin solving a problem di bagian fosil begitu ya, ada banyak bahan alternatif, bahan bakar begitu. Mungkin ke depan juga kemarin orang-orang rame-rame ngomongin mobil, ke depan kan udah mulai banyak yang listrik ya, udah nggak pakai lagi BBM, nggak pakai bahan bakar gitu kan. Terus kemudian katanya Indonesia itu delay 5 tahun ya dari Amerika. Dan di Amerika tuh udah banyak banget sekarang pom-pom listrik gitu ya, bukan lagi bahan bakar. Karena masalah yang ada gitu ya. Global warming, terus kemudian penurunan suhu, terus kemudian apalagi banyak orang yang teknologi itu udah semakin berubah lah gitu ya. Di saat kita masih ngomongin flexing, Cina udah bikin matahari ya Grace ya? Tahu? Pernah dengar nggak? Oh, belum pernah dengar Grace. Cina Pernah udah bikin matahari ya, Coni tuh tahu. Udah bikin matahari dia 2 kali malah. Panasnya ngalahin panasnya matahari. Terus mereka udah lagi bikin gimana cara ngidupin orang yang mati sekarang. Solving solving a problem gitu ya. Serius coba kalau Dava nggak percaya, kamu ketik penelitiannya mereka. Mereka udah sampai di tahap ingin membangkitkan orang yang mati. Luar biasa banget ya. Beyond banget. Saya pikir cuman Hawking ya, ternyata banyak peneliti Cina yang jauh lebih beyond gitu dari Hawking dan lebih gila idenya gitu ya. Dulu saya sempat ngefans banget sama Hawking dan at the end gitu ya, akhirnya saya menemukan bahwa oh ternyata gitu. Jadi akhirnya ya udah biasa aja toh. Dia juga manusia biasa gitu ya. Si Pak Hawking ini gitu. Kemudian finding gaps in the marketplace teman-teman. Kesenjangan produk yang terjadi di pasar merupakan peluang bisnis. Nah, itu dia. Jadi, kalau ada masalah, lihat apa yang udah orang lain lakukan. Ada nggak yang sudah dilakukan, lalu kemudian atau belum dilakukan, begitu ya, yang bisa kamu lakukan gitu. Orang misalnya kamu jalan gitu kan, lihat tempat sampah ada banyak atau sampah berbau. Terus kemudian iniin lalat gitu ya. Oh, kamu mikir ada masalah nih sampah sebelahnya. Ada nggak ya benda atau alat atau apapun yang bisa ngereduksi bau sampah itu? Karena bau banget misalnya. Dan itu cukup mengganggu dan disgusting gitu ya, menjijikan banget gitu kalau kamu karena kamu misalnya cuma satu jalan, setiap mau pulang ataupun mau kerja pasti lewat situ gitu. Walaupun dengan motor misalnya dan kecium gitu. Oh ternyata belum ada. Atau ternyata ada tapi, nah si tapinya ini yang kamu bisa masuk lewat situ gitu. Produk kamu kalau mau bikin produk begitu ya, alat untuk bisa mereduksi bau sampah. Kayaknya belum banyak tuh dipikirin orang misalnya gitu. Atau kapan hari ada mahasiswa yang mereka itu pengen bikin dompet kulit gitu ya, tapi bukan dari kulit. Biasanya kan kalau dompet kulit itu dari kulit sapi, kulit kerbau gitu ya. Mereka pengen bikinnya dari mana? Dari kulit mangga sama kulit apel. Bekasnya mangga itu di blender. Di Inggris ternyata ada yang buat Bu, kata dia. Weh, kamu tahu dari mana? Iya Bu, saya lihat YouTube sama lihat Google. Saya browsing, ada ininya apa pembuatnya. Cuma memang masih skala UMKM kalau di Indonesia Bu. Belum pabrikan kata dia. Dan mereka berhasil bikin kulit itu jadi nggak kelihatan kayak kulit buah kata dia. Bisa keras Bu katanya gitu. Terus bisa dijahit, bisa akhirnya jadi dompet. Idenya begitu ya. Bagus. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah bisa diwujudkan? Ide itu murah ya. Teman-teman saya ngutip kata-kata satu teman saya. Ide itu murah. Banyak. Yang susah itu, yang mahal itu aksi. Mewujudkan sesuatu ide itu susah benar. Apalagi belum pernah ada gitu. Makanya orang yang masuk di blue market itu jauh lebih sedikit dibanding red market. Kenapa? Karena lebih susah. Meng-creating sesuatu tuh lebih susah, apalagi belum ada pasarnya. Tuh ada mahasiswa dengan ininya ya, dengan optimismenya gitu kan.
Saya suka tapi akhirnya dia menang lomba ini teman-teman di Teknodia, di Tekno kelas saya waktu itu anak ini dia berhasil bikin gudang buat marketplace. Fenomenanya dia melihat bahwa pertumbuhan Shopee, Tokopedia dan yang satunya lagi apa yang paling gede? Lazada mungkin ya. Dia ngelihat gede banget. Otomatis kalau pertumbuhan valuasi mereka tinggi begitu ya, sampai sekarang jadi dekakorn gitu kan, mereka butuh gudang penyimpanan barang. Akhirnya dia bikin marketplace lagi, tapi jadi gudang gitu. Dan ngehargainnya tuh per meter kubik. Wow, sesuatu yang cukup unik menurut saya dan belum pernah ada. Dan dia berhasil dapat pendanaan akhirnya dari ide itu sekian puluh juta gitu. Anak jurusan sistem informasi, kalau saya nggak salah, laki-laki. Cuma bikin marketplace untuk gudang gitu kan. Tapi dia berhasil pitching gitu ya, berhasil meyakinkan bahwa ini nih memang dibutuhin. Seiring perkembangan datanya dia punya begitu ya, perkembangan dari Shopee, Tokopedia gitu ya, yang seperti itu gitu. Oh, ngomongin Shopee ya, ngomongin startup, saya mau kasih insight sedikit ke teman-teman kalau ada yang mau kerja di startup. Coba, tapi ini balik lagi ke teman-teman ya pada akhirnya. Kerja di startup itu challenging ya, karena startup ya, startup dia baru mulai. Terus kemudian enaknya kita ketemu banyak orang muda sama gitu ya, seumuran sama kita, nggak ada generasi Z yang bawel gitu kan, atau yang biasanya kan ada senioritas ya, sama kayak kamu nih, Dava masuk ITS, wah junior gitu ya. Gue senior, ada kayak gitu. Kalau di startup kayaknya nggak ada. Itu keunggulannya. Terus biasanya mereka memanjakan dengan banyak makanan, cemilan, kantin, dan semua yang estetik. Tapi hati-hati, barangkali itu jebakan. Kenapa saya bilang jebakan? Karena ada 1-2 teman saya dan teman suami saya sih sebenarnya yang paling terlihat itu, mereka kerja benar-benar lembur-bur-bur gitu ya. Apalagi pas kemarin awal-awal COVID itu, orang kan udah nggak ketemu, apapun dikirim, apapun belinya online gitu ya. Sampai korek kuping pun beli online. Sebanyak itu gitu, barang yang dijual online. Nah, biasanya teman-teman, benefit yang didapatkan itu berbeda dengan teman-teman yang kerja di perusahaan yang well established. Benefit itu apa, Bu? Nah, ini dia. Benefit itu gaji plus yang lain-lain. Tunjangan apa namanya? Kesehatan. Dava kalau punya istri, istrinya hamil ditanggung nggak? Biasanya startup itu nggak. Atau Dava mau apa? Anaknya sunat misalnya ya, dan lain-lain. Biasanya yang startup itu nggak cover. Benefit yang lain-lainnya tuh rada kurang begitu. Cuma memang mereka menyulapnya itu lewat sistem kerja dan ruangan kerja yang enak banget, fancy gitulah. Cocok buat diupdate. Kursinya dikasih kursi-kursi kayu yang lucu-lucu begitu. Untuk sebagian orang ada yang mikir nggak cocok untuk kerja di seperti itu begitu ya. Nanti gue kapan tidurnya, kapan ngumpul sama keluarga kalau lemburnya seperti itu misalnya, atau kalau dengan sistem kerja yang begitu, karena startup ya dia masih juga mencari kecocokan teman-teman. Dalam reward kerja juga masih bongkar pasang biasanya. Beda sama perusahaan yang well established. Tapi juga di perusahaan yang well established itu ada juga kelemahannya tadi, senioritas kadang masih ditemukan dan politik kantornya kencang juga gitu. Nggak apa-apa kalau kamu mau terserah begitu ya. Cuma pesan saya, hati-hati dengan kerjaan pertama, teman-teman. Kenapa? Karena itu yang ngelit teman-teman nanti di kerjaan kedua, ketiga, keempat. Kamu nggak mungkin kan buang-buang waktu 2 tahun untuk di satu sektor doang begitu. Jadi sekarang saya mulai paham kenapa orang eh, dulu mau jurusan kayak Dava nih ya, jauh-jauh dari Bekasi ya, Jakarta gitu kan, ke ITS cuman untuk ngambil teknik mesin. Teknik mesinnya yang dimau. Nah, sekarang saya mulai paham bahwa orang kerja itu bukan nyari duitnya, bukan nyari kerjaannya, tapi industrinya. Apapun oil and gas misalnya, apapun manufacture. Kenapa? Ada sesuatu yang dia lihat di situ, gitu. Jadi yang dicarinya industrinya, misalnya gitu ya. Nah, itu juga yang jadi
harus banget jadi bahan teman-teman untuk analisis buat di Excel begitu ya, industri A, industri B, industri C, bandingkan begitu. Ini gimana? Dari mana Bu taunya tuh data yang barusan saya kirim atau teman-teman nanti dengan temannya lagi ada dapat data begitu ya dari yang lain lebih bagus, lebih kaya. Jadi saling ngobrol. Jangan musuhan ya, udah semester 2 apa atas mau sidang, jangan takut si Dava takut kerjanya lebih bagus dari gue gitu kan nggak gitu. Justru sharing dan brainstorming itu butuh banget apalagi sama teman. Dan paling penting itu sama mentor sih, cari mentor yang kira-kira cocok untuk nge-mentor kamu gitu ya. Dia yang nge-lead karena dia tahu faktanya di lapangan kerja di sini nih begini, dia yang paham. Gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Boleh yang mau tanya apapun. Belum? Oke, masuk dulu sini ya. Contohnya ini teman-teman. Kalau kita ngomongin finding gaps in the marketplace. Ada banyak cewek suka gitar. Tapi kok gitar yang ada manly gitu ya. Akhirnya jadi kayak Dara. Si Dara The Virgin itu megang gitar tapi kayak cowok gitu kan. Karena gitarnya begitu. Muncul lah nih satu perusahaan yang bikin gitar lucu banget gitu ya. Saya suka deh ada love-nya gitu. Saya tanya Dava, mau nggak Dava ngegitar pakai gitar yang ini? Nggak mau, kenapa Dava? Tergantung. Sebenarnya nggak apa-apa aja, tergantung Tergantung. situasinya. Oh, tergantung bayarannya gitu ya. Ya, bisa jadi. Ya, jadi barang yang tepat di target market yang tepat di konsumen setelah analisa behavior tepat begitu ya akan bernilai besar teman-teman. Kalau di bahasa Psychology of Money ada bukunya teman-teman tahu Psychology of Money? Itu ternyata bagaimana orang nge-spend duitnya gitu ya sangat berhubungan dengan teori-teori psikologi. Jadi lucu ya isi buku itu, bukan lucu sih tapi keren gitu ya. Dia menyambungkan teori ekonomi beberapa konsep dengan konsep-konsep psikologi manusia. Ternyata bagaimana greedy itu terbentuk begitu ya, apalagi orang yang suka main saham tuh ya, dia udah sangat bisa, apalagi kalau main sahamnya udah lebih dari 5 tahun, dia udah bisa mengelola emosi dan mengelola kerakusan dia. Karena ternyata saham itu tentang itu gitu ya. NFT, kripto, apalagi yang lagi viral kemarin binomo, terus koin-koin artis gitu ya, hati-hati terjebak teman-teman. Ya udah yang paling aman main saham sama reksadana aja gitu ya, itu lebih aman. Terus kemudian, nah ini sama. Nanti teman-teman silahkan Dava fasilitasi gitu ya. 4 orang bisa, ini ada berapa? 40-an ya kelas ini. Tugas pertama, temukan ide bisnis dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Idenya doang dulu aja ya. Nanti minggu depan saya tanya random. Terus kemudian setiap kelompok gitu ya terdiri dari 4 orang menemukan ide bisnis. Tugas kedua, silahkan teman-teman pernah dengar pecah kuca nggak? Belum, Bu. Belum, semuanya belum pernah dengar? Oke, kalau belum pernah dengar silahkan misalnya ini ada 9, 8 kelompok ya Dava ya misalnya, 4-4. Teman-teman buat PPT presentasi dari 4 perusahaan yang gagal dan 4 perusahaan yang berhasil. Dengan konsep peca kuca, tulisannya peca kuca. Itu salah satu teknik presentasi yang tidak banyak menggunakan kata-kata teman-teman dan biasanya punya waktu gitu. Jadi begitu teman-teman buka tuh nih nanti di sini kamu harus ngeset timernya. Jadi dia berjalan mundur nanti. Mana? Nah, loh hilang ya ini saya ya? Iya, Ibu. Bentar, kepencet. Mana ya kok hilang? Itulah pokoknya ya. Oh ini nih. Jadi
Nah, jadi teman-teman membuat eh, PPT Peca Kuca tentang silahkan dibagi ya empat, kalau ini 5 kelompok misalnya 10 kelompok berarti 5-5, kalau 9 ya 5-4 berarti 5 perusahaan yang gagal, 4 perusahaan yang berhasil. Pakai apa Bu ngelihat gagal berhasilnya? Pakai yang sederhana aja teman-teman, boleh pakai SWOT gitu ya. Kalau misalnya, saya contohin ya, kamu mau nganalisis apa yang kemarin kolaps itu, 7-Eleven misalnya. Kenapa dia bisa hilang dari Indonesia? Mungkin di beberapa negara juga gitu. Apa yang salah? Kelemahan, kelebihannya gimana? Terus kemudian environment-nya gimana? Lingkungan kerjanya di mereka. Kok sampai orang nggak mau lagi gitu ya bekerja di sana, atau bahkan mungkin salary-nya yang kurang dan lain-lain. Silahkan dianalisa dan banyak banget itu infonya. Tujuannya biar teman-teman paham apa sih yang dibutuhkan sama seseorang atau sekelompok perusahaan gitu ya. Seseorang which mean teman-teman, perusahaan juga perusahaan begitu ya. Nanti teman-teman bisa menemukan sendiri. Nah, kalau pecah kuca itu sebenarnya cuma teknik presentasinya aja, presentnya aja yang pecah kuca begitu. Dan nanti saya pilih random ya. Jadi nggak mesti tampil semua gitu, nggak. Cuman beberapa aja nanti yang akan dipilih untuk bisa present gitu. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau tanya Bu, Oke, silahkan Dava. untuk tugas ini tuh berarti bukan perorangan kan, kelompok yang kita Kelompok. ini kan? Ya, jadi kelompok ini akan terus sama sampai di pertemuan 16 nanti, yang akan juga buat ide bisnis. Kelompoknya tetap yang ini, 4 orang satu kelompoknya, gitu. Oke Bu. Dan kelompoknya silahkan dibuat sendiri, karena teman-teman kan udah gede ya. Saya nggak perlu ikut campur lah gimana proses pembentukan kelompoknya, karena teman-teman harusnya sudah bisa menentukan itu sendiri, gitu. Kalau pecah kuca tuh biasanya maksimal, dia tidak ada maksimal, tidak ada minimal, tapi harus pas biasanya 20 slide, dan satu slide itu biasanya nama, data kelompok begitu ya. Terus gimana Bu? Banyak banget dong 20 slide. Tenang teman-teman, jadi kalau di pecah kuca itu, coba deh nanti sambil browsing ya, pecah kuca itu gimana. Itu sebenarnya saya pengen juga membekali teman-teman dengan itu biar teman-teman tahu ketika ada presentasi yang kayak gitu, teman-teman harus gimana. Karena nanti kalau di kerjaan kan hubungannya presentasi terus ya, teman-teman present ke bos, present ke atasan lain gitu kan, gitu. Biasanya banyak isinya gambar kalau di pecah kuca, bukan tulisan. Jadi tulisannya dikit banget, gambar yang main gambar. Gimana orang di luar tuh sebenarnya ini udah umum banget, orang udah malah justru lebih sering pakai pecah kuca dibanding presentasi yang rasa lama begitu, yang rasa tradisional gitu. Gitu ya. Dan untuk ide cuma didiskusikan aja kira-kira kita mau bikin apa. Nanti presentnya masih di 2 minggu lagi, mungkin di minggu keempat. Presentasi ide bisnis. Nah, kecuali kalau yang itu masuk ke presentasi tugas 1. Jadi semuanya akan present di presentasi ide bisnis tadi. Sebenarnya kalau kita kuliahnya offline sih lebih enak ya. 1 hari bisa beres tuh pecah-pecah semua kelompok gitu. Karena dia cuma 6 menit. Satu kelompok itu dibatasin waktu berapa detik gitu, saya agak lupa. Kalau saya nggak salah totalnya 6 menitan aja dengan 20 slide. Jadi cepat, nggak yang presentasi kayak saya gini gitu kan, ini satu slide-nya cukup lama. Begitu. Kalau masih ada yang bingung pecah kuca itu apa, silahkan di YouTube ada banyak. Saya cuma mau kasih umpannya aja. Teman-teman harus jadi ikan yang cerdas begitu ya. Berenanglah gitu, yang jauh berenangnya gitu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Saya mau tanya, sebenarnya masalah pecah kuca ini saya browsing kan barusan. Jadi saya nemunya kok malah website ya Bu ya, website pecah kuca. Jadi pecah kuca itu sebuah metode atau platform atau gimana sih Bu? Itu tuh teknik presentasi. Sebentar. Tulisannya kamu gimana? Makanya saya takut saya yang salah. Pecah kuca pakai H di tengah, pecah kuca atau pecah kuca aja? Pecah, Kuca. kucaha. Oh ya sama.
Satu slide-nya 20 detik, ada jumlah 20 oke. slide. Jadi kurang lebih 6 menit doang nanti present-nya, 6 menit 40 detik. Hmm. Sebuah metode presentasi, teman-teman itu. Ada nih barusan saya browsing. Shows 20 slides for 20 seconds. Oke, Bu. Oke. Itu sebenarnya adopsi dari bahasa Jepang sih ya, makanya namanya Pechakucha gitu. Nanti kalau teman-teman beneran masuk ke dunia bisnis, ada banyak lagi sebenarnya model yang kayak gitu, dan teman-teman harus familiar gitu dengan nama-nama kayak gitu. Ada namanya lagi pitch deck begitu ya. Kalau di kewirausahaan, kayak pitch deck-nya ini loh yang berhasil tuh Kopi Kenangan. Itu dia sampai dapat pendanaan kan ya dari 2 aktor Hollywood berapa miliar ya waktu itu. Itu bagus banget karena bayangin di masa pandemi COVID, dia dapat duit di saat bisnis kopi yang lain kolaps. Berarti kan bagus ya hitung-hitungannya dia. Dia kan menawarkan masa depan sebenarnya teman-teman. Kalau iya bener emang menawarkan masa depan. Dengan posisi mereka sekarang, misalnya model bisnis kita udah jalan 3 tahun nih misalnya Kopi Kenangan gitu kan. Terus kemudian value per bulannya segini, kita punya rancangan akan ada rasa ini atau ada perubahan ini, kita ada rancangan juga tiap 3 bulan nambah 1 branch misalnya atau sekian branch di Indonesia dan lain-lain, ide yang dijualnya murni ide. Dan menurut saya itu keren banget gitu ya, sampai mereka dapat pendanaan internasional dari Hollywood itu luar biasa. Artis Hollywood ya sekian M, dan itu teman-teman juga perlu tahu bagaimana orang bisa deal gitu ya, kayak gitu. Apa itu pitch deck? Itu teman-teman juga harus mulai familiar dengan nama-nama seperti itu, istilah-istilah gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada, kalau malu-malu boleh di chat box atau di chat di WA gitu ya, di grup atau chat personal pribadi ke saya boleh banget. Oke, kalau nggak ada saya tutup kelas hari ini ya teman-teman. Tugasnya itu aja, nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya begitu ya. Oke? Oke, saya tutup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu.